Perlakuan Bu Mega ya mencoba ya anaknya ya mereka tumbuh. Nah kadang-kadang ketika mereka tumbuh, publik juga berasumsi karena ada di politik dua orang, jadinya kayak bersaing. Artinya nggak maksain diri. Iya, contohnya setelah Bu Mega nih, Pak SBY. Kan kelihatan sekali dia nuntun anaknya ke sana ke sini kan. Gibran wali kota Solo. Wali kota Solo. Kelasnya lokal. Iya. Bobi wali kota Medan lokal. Kaisang ketua partai bro, nasional bro. Oh iya. Ngobrol-ngobrol Indonesia ini emang unik ya. Kenapa? Lo perhatikan deh. Kalau gue seneng ya belakangan memperhatikan perilaku anak-anak presiden. Gitu loh, bukan karena Gibran atau Kaisang atau bukan, tapi dari dulu. Dari Soekarno? Dari zaman Bung Karno. Ya, dari zaman Bung Karno. Kenapa menarik? Iya, anak-anak presiden itu sering kali, katakan presiden kan anaknya ada yang dua gitu ya. Ada yang banyak juga kayak Bung Karno kan agak lumayan banyak, Pak Harto agak lumayan banyak. Betul. Itu sering kali, kalaupun dia satu garis, tapi afiliasi politiknya sering beda-beda. Gitu. Lo inget nggak waktu pas periode 2019 atau 2014? Bu Mega kan dukungnya Pak Jokowi kan? Iya. Mbak Rahmawati dukung Prabowo. Oh iya benar-benar Ya kan? beda-beda tuh. Ada beda gitu loh. Iya. Itu buat gua ini asik juga ya. Iya. Ada nuansa tidak tidak semua satu frame harus. Betul. Itu keren. Mungkin Soekarno sendiri ya kita nggak pernah tahu ya Soekarno menularkan satu partai kepada anak-anaknya gitu ya. Yang kita tahu Soekarno itu mungkin soal ideologinya mungkin ya. Ideologinya apa namanya itu ya. Artinya ideologi kan bisa ditafsirkan lu ke sana, lu ke sana. Ya kayak misalnya stylenya Mbak Mega, stylenya Mbak Sukmawati kan agak beda style ya. Tapi kan menarik sebetulnya gini Mas, menurut gua anak Soekarno ini agak unik. Karena ketika Soeharto itu sering diulas bahwa Soeharto itu kemudian menjadi pemerintahannya itu menjadi terperosok itu terjerumus jadi serba otoriter itu kan salah satunya dan korup besar-besaran setelah anak-anaknya kemudian tumbuh. Iya. Anak-anaknya ikut pengen berperan gitu ya. Nah sementara Soekarno ini anak-anak ketika mereka tumbuh, justru Soekarno itu sedang jadi tahanan. Ketika mereka katakanlah tumbuh dewasa, udah mulai butuh kursi dalam tanda kutip lah. Ini gue pengen berperan di sini nih, pengen berperan anak presiden kan. Iya. Jadi waktu Bung Karno masih jadi presiden, mereka sama sekali nggak. Gua kalau ngelihat ceritanya. Kita nggak pernah dengar cerita betul, ya. Terlibat dalam apa ya. Bahkan ceritanya begini, ada salah satu pengagum Bung Karno ya, orang NU penulis Mahbub Junaidi, salah satu esainya bilang misalnya, kalau kita kan ngelihat Bung Karno itu senangnya necis dan lain sebagainya. Dia sering dipanggil Bung Karno ke istana, Mahbub ini. Dia cerita, Bung Karno itu kemejanya itu pakai peniti gitu loh. Terus dia lihat kaos dalamnya itu ada yang robek gitu. Artinya ya Soekarno keseharian kayak gitu, bukan yang kita kenal serba necis. Yang tampil di publik gitu ya. Keseharian itu ternyata sangat sederhana gitu. Jadi si Mahbub ini menggambarkan Soekarno itu sangat sederhana. Itu satu hal kan. Artinya kalau ke dirinya kayak gitu, kemungkinan ke anak-anaknya kayak begitu. Iya, dan kita nggak waktu itu kan katakanlah tidak ada protes yang signifikan terhadap keluarga ya. Beda di zaman Orde Baru kan. Zaman Orde Baru justru kebalikannya tuh. Protes publik pada saat itu karena perilaku anak-anaknya kan. Kroni-kroni dan anaknya. Isu macam-macam itu kan. Rebutan mobil nasional, satu Timor, satu apa namanya? Cakra atau Nenggala gitu loh. Rebutan TV. Satu TPI, satu RCTI. Iya. Nah itu menarik karena ada yang neliti itu bagus. Bang Ade Armando itu neliti itu bagus. Soal persaingan RCTI dan TPI. Itu keras itu. Sama-sama anak presiden tapi gontok-gontokannya keras sekali. Lu bayangin nih gimana kalau anak presiden yang punya akses langsung ke kekuasaan yang berantem. Iya makanya. Itu kan bahaya banget. Yang bingung adalah karyawannya. Karena waktu itu kan RCTI, waktu itu ada awalnya TPI doang kan. TPI numpang ke TPRI kan. Fasilitasnya. Ini orang TPRI kesel banget kan. Ini kantor punya gua. Properti semuanya punya gua, tapi yang berkuasa kayaknya orang TPI banget gitu loh. Karena punya Mbak Tutut waktu itu kan. Iya, jadi kalau abis anak TPRI ini penelitian Bang Ade nih, anak TPRI
masuk gitu, habis dipakai sama anak TPU, aduh berantakan, nggak diberesin apa, tapi nggak bisa protes gitu lah. Oh gitu ya? Contohnya itu saking menakutkannya anak presiden pada saat itu. Iya, bahkan yang punya perusahaan takut. Urusan TV nasional aja takut gitu loh. Gila banget kan? Iya. Nah itu anaknya habis itu siapa? Pak Habibie. Pak Habibie kan Habibie. relatif enggak ya? Nah ini agak menarik Habibie sebetulnya karena Ilham kan fokus aja tuh kan betul. sama Gue ingat dunianya. itu waktu 98, gue masih kecil lah. Aha. Atau gue jangan-jangan dapat cerita dari kakek gue karena waktu itu gue masih terlalu kecil. Waktu 98, Habibie itu kan kalau diteliti penelitian ada beberapa siapa ya lupa gue. Peneliti korupsi itu Habibie termasuk salah satu pejabat yang sebetulnya ada jejaring KKN-nya cukup kuat sebetulnya. Iya. Kolusinya. Nepotisme, nepotisme sama keluarga. Tapi saya ingat gue waktu 98 ketika dia kemudian jadi presiden itu saudara keluarganya itu pada mundur semua dari jabatan publik tuh, DPR, apa jadi. Saya ingat gue begitu. Ilham segala, iya anak-anaknya itu pada mundur semua, berbarengan. Jadi justru pada saat dia jadi presiden, itu semua mundur. Mundur pada saat itu. Gue ingat itu, gue baca Ya di mungkin koran. Pak Habibie kan baru saja belajar saat itu kan, belajar dari bagaimana kejatuhan Pak Harto kan. Betul. Jadi, iya mungkin itu. Ya udahlah kita mulai dari nol lah bahasanya mungkin gitu ya. Iya. Termasuk dari keluarga kita gitu. Mungkin begitu. Ya, Pak Habibie naik, Gus Dur. Nah, Gus Dur ini yang di politik kan relatif yang ada di jabatan publik ya ini ya. Yang lainnya kan nggak ada. Ya ini pun bukan pejabat pemerintah gitu. Oh ya, maksudnya pernah di partai. Oh iya, pernah. Terus kemudian ya Tapi kemarin agak mundur ekstrim. tuh, kemarin mundur tuh dari komisaris Garuda dia Oh mundur kan? iya, pernah komisaris Garuda. Tapi ini agak ekstrim Gus Dur ini anak-anaknya kan. Kenapa? Sampai Inaya tuh pernah cerita sama gua. Gua pernah beberapa kali ketemu sama anak-anak Gus Dur, Mbak Alisa. Dan ini dibenarkan oleh Mbak Alisa. Inaya tuh pernah cerita bahkan dia itu ketika kuliah waktu zaman Bapaknya masih presiden? Masih presiden. Dia belum. Sesudah. Sudah, ya. Waktu sekolah dia kuliah misalnya gampang lah bapaknya tinggal manggil orang kan udah. Oh iya. Presiden, pernah jadi presiden. Pernah jadi presiden lah gampang ya. manggil orang. Iya. Tapi disuruh nyari beasiswa sendiri. Di UI tuh kuliahnya. Suruh nyari beasiswa. Ini carilah beasiswa. Bayangin anak presiden. Dan anak-anaknya Gus Dur salah satu insiden yang menurut gue menggambarkan itu. Ina itu main waktu itu gue ingat di koran itu. Ina itu waktu tinggal di istana. Main sepeda rambutnya pirang-pirangin. Iya, rambutnya diwarnain. Tapi ada satu insiden yang menurut gue menggambarkan bagaimana Gus Dur ini memperlakukan anak-anaknya. Ina yang lagi main di ini. Diomelin sama pas pampres. Hei, kamu ngapain di sini? Kamu itu maksudnya lu siapa? Kok ada di sini? Gitu. Ina ya biasa, dia udah biasa menghadapi kayak gitu walaupun masih kecil lah. Ya, iya Pak lagi main, nggak boleh ini. Ada komandan pas pampres, kamu tahu itu siapa? Itu anaknya presiden. Oh ya mama. Ini tuh kan tapi artinya ini menggambarkan bahwa Gus Dur nggak pernah. Hati-hati anak saya ya, hati-hati anak saya. Cuekin aja gitu, nggak diistimewakan. Setiap anaknya tumbuh berdasarkan keinginannya sendiri, dunianya sendiri, pilihan-pilihan sendiri kan. Nggak perlu dia dibukain pintu, nggak perlu apa gitu-gitu. Iya. Keren ya. Anaknya siapa kan setelah Gus Dur, Bu Mega ya. Bu Mega tuh anaknya hampir 2 orang ada di politik. Mas Nanan sama Mbak Puan, satu orang ada di bisnis ya. Kan 3 kan? Iya. Mas Tatam itu juga yang kelihatan banget ini Mbak Puan lah. Yang kelihatan Mbak Puan yang kayaknya lumayan punya peran aktif. Mungkin karena karakter ya, Mbak Puan mungkin karakternya lebih welcome ya, lebih extrovert ya, lebih terbuka sama publik gitu. Iya. Sementara Mas Nanan kalaupun di politik tapi karakternya kan lebih introvert ya. Iya, kelihatannya dia lebih cool gitu loh. Iya, cool gitu loh. Itu lebih ke internal partai malah. Iya, dia lebih fokus ke internal. Kayaknya nggak pernah keluar ya. Mungkin maksudnya megang ini di luar. Kalau dari sisi popularitas ya orang PDI mungkin kenal ya, kenal tapi banget. Orang luar PDI ini anaknya Bu Mega ya? Gitu ya? Enggaknya, karena emang nggak pernah tampil di ruang publik. Kalau lu ngeliat perlakuan Bu Mega ke anaknya gimana? Terus Mbak Puan lah ya. Iya, kalau gue sih ngelihat perlakuan Bu Mega ya mencoba ya anaknya ya mereka tumbuh. Nah kadang-kadang ketika mereka tumbuh, publik juga berasumsi karena ada di politik 2 orang, jadinya kayak bersaing gitu loh. Iya. Padahal kan mungkin perbedaan pendapat, ya namanya di partai kan, di organisasi itu biasa. Tapi publik, lo nih
ininya jalurnya Mas Nanan, ini jalurnya Mbak Puan gitu loh. Gitu loh, kayaknya seolah-olah bersaing. Padahal kan nggak gitu. Kalau menurut gua perbedaan-perbedaan kayak gitu biasa-biasa aja dalam politik. Dan kalau ada perbedaan gitu itu artinya Bu Mega nggak ikut campur tuh sampai ke detail itu ya. Artinya membiarkan. Iya, membiarkan. Ya itu dinamika semua berjalan anaknya. dengan polanya, Mereka gitu, udah dinamika dewasa. anaknya gitu. Itu asik. Dan menurut sih. gua salah satu yang sangat kurang diapresiasi oleh masyarakat dari Bu Mega ya. Terlepas dari pandangan kita ke Bu Mega itu bahwa dia salah satu politikus yang rasional ketika berhadapan dengan di dunia politik berurusan dengan anaknya. Maksud lo? Ya artinya bahwa dia bisa memakai kekuasaannya sebagai ketua umum. Saya bilang kalau Bu Mega bilang, Eko kamu jadi capres. PDI Perjuangan selesai urusan. Iya. Nah, anaknya bisa digituin tuh. Tapi nggak dapet kan? Nggak ada. Iya anaknya ada dua kesempatan kan. Ketika Pak Jokowi pertama, anaknya kan Mbak Puan udah mulai digadang-gadang tuh. Oh enggak, waktu Pak Jokowi pertama justru Bu Mega elektabilitasnya masih lumayan loh. Meganya sendiri masih tinggi. Dia malah menunjuk Pak Jokowi kan. Pak Jokowi. Periode Pak Jokowi kedua udah jadi presiden bro. Peluang jadi dipasangkan dengan siapa saja. Dulu ada istilah Pak Jokowi itu kalaupun dipasangkan dengan sendal jepit menang lawan Prabowo gitu loh. Kan istilahnya gitu. Artinya kalau ditempelkan sama Mbak Puan urusan selesai tuh. Urusan selesai, menang. Masih bisa menang lah ya. Iya. Yang ketiga sekarang ketika menunjuk Pak Ganjar. Mas Ganjar harusnya Mbak Puan juga. Iya, berapa Mbak Puan posisinya pernah jadi ketua DPR, masih posisi ketua DPR. Pernah menteri. Menko loh. Iya. Mungkin orang bisa dengan gampang, iya kan jelas Mbak Puan elektabilitasnya nggak seberapa gitu misalnya. Iya. Masih belum. Iya, kita dengan gampang dari luar bisa ngomong gitu, tapi belum tentu semua politikus bisa berlaku begitu. Oh iya, artinya nggak maksain diri. Iya, contohnya setelah Bu Mega nih, Pak SBY. Kan kelihatan sekali dia nuntun anaknya ke sana ke sini kan. Oh iya, itu dari tahun 2019 sudah cawapres itu. Iya. Call-nya cawapres. Padahal kan sebetulnya belum cawapres, baru baca wapres. Ya kan? Ya kan bakal calon presiden. Ya. Padahal sebelumnya enggak. Ya, sebelumnya harusnya bukan baca wapres. Ada lagi. Apa tuh? Baca wapres. Aduh, ada B-nya lagi. itu belum tentu jadi bakal calon. Nah, bener kan kejadian? Iya juga ya. Tapi poin gue itu bahwa mungkin yang kelihatan orang lihat apa yang dilakukan oleh Bu Mega ketika misalnya tidak memilih Mbak Puan itu ya wajar lah orang misalnya elektabilitasnya kalah sama Pak Jokowi atau sama Mas Ganjar. Tapi sebaliknya misalnya SBY nggak bisa loh berlaku kayak begitu. Kalau bisa anaknya terus lah. Ya karena memang kesempatan elektabilitas yang lagi di mana nggak ada. Iya itu artinya kan dia maksa nggak rasional gitu loh. Iya. Gue yakin ya kalau seandainya ada pilihan lain dari Partai Demokrat yang mungkin selain AHY barangkali yang jauh lebih barangkali jadi pertimbangan Anies juga. Nggak tahu. Ya barangkali. Anies yang mempertimbangkan SBY-nya belum tentu mau. Iya kan, problemnya itu kan kalau ada pertimbangan lain misalnya siapalah gue nggak ngerti lah. Kalau dulu kan Demokrat itu menurut gue ada beberapa tokoh. Misalnya salah satunya contoh TGB. Oh dulu TGB kan Demokrat ya? Iya, menang juga dari Demokrat. Ada Pak Dekarwo. Ya gitu iya kan. Tapi kan kemudian sekarang nggak ada, mereka tidak dirawat gitu loh. Ya gimana caranya mereka dirawat? Mereka dalam artian tokoh-tokoh besar yang sudah punya ruang politik yang bisa besar gitu ya. Panggungnya besar sekali. Tapi mereka tahu ketika masuk ke Demokrat, panggung mereka cuma tim hore. Iya, karena apa? Karena yang mereka hadapi adalah halangan yang irasional. Oh, gitu loh. Iya, pokoknya apapun lu nggak bisa ngelawan. Ya udah AHY itu jatahnya. Gitu. Mimpi lu udah selesai di bawah AHY gitu ya. Sementara di PDI Perjuangan, di Bu Mega ya, keluarga Bu Mega misalnya. Jokowi bisa mimpi, bisa sampai sekarang sampai bisa jadi presiden gitu. Lu bukan anak siapa-siapa, bukan kerabat Ibu Mega ya. Gitu. Tapi bisa mimpi, bisa. Bukan cuma mimpi, jadi presiden 2 periode gitu. Mas Ganjar sekarang begitu. Dapat tiket gitu loh. Ya Allah, apa waktu kuliah dekil gitu kan. Iya kayak aktivis-aktivis gitulah Mas Ganjar. Gondrong-gondrong gitu-gitu kan, ceking gitu kan. Tapi emang ini pola ya. Misalnya AHY sama Ibas. Kan kita lihat juga
Gua nggak tahu ya, Ibas masuk duluan ke politik. Kalaupun adeknya, tiba-tiba grup yang jadi ketua umum, AHY. Padahal Ibas udah mimpin waktu itu ketua fraksi ya. Iya, lama. Iya. Lama. Artinya pengalaman dia lebih panjang. Pengalaman dia di politik Dan lebih panjang. relatif Ibas itu maksudnya gini, hampir tidak pernah lah ngelihat Ibas itu dituntun dalam pengertian oleh bapaknya, oleh Pak SBY. Oh. Kalau AHY kan selalu kayak diwakili gitu loh. Iya, Kemarin iya. ketika AHY kan ketua umum Demokrat, tapi ketika deklarasi ke Prabowo, di koalisi itu, bapaknya yang ngomong, kan? Iya, Diwakili. iya, diwakili. Nah itu kayak gitu-gitu. Ibas kan nggak pernah. Pak SBY nggak pernah mewakili Ibas ngomong untuk fraksi gitu misalnya. Iya. Ibas lari-lari sendiri, Iya. yang waktu COVID tuh. Iya. Lari sendiri kan, jadi temenin bapaknya. Gitu. Nggak itu ya. Nah itu dia ya. Tapi persaingan tuh pasti ya sedikit banyak lah ya. Pasti Kayak ada. gue bersaing sama adek gue, biasa kan namanya di rumah Ya, keluarga ada dua ya. anak gitu ya. Kayak sekarang juga misalnya Pak Jokowi. Nah iya Kan- Pak Jokowi gimana? Tiga-tiganya loh, Iya, tiga-tiganya. Tapi yang satu kan suaminya siapa? Kahiyang ya. Oh Bobi. Di politik loh sekarang. Ah iya, politik. Bobi di politik, Gibran di politik, Kaisang Sekarang di politik. sudah di politik. Tapi dari semua itu yang fenomenal ya Kaisang. Gibran wali kota Solo. Wali Kota Solo. Kelasnya lokal. Ya. Bobi wali kota Medan lokal. Kaisang ketua partai bro. Nasional bro. Oh iya. Baru 1 hari apa 2 hari gitu dapat kartu. Nasional bro. Nasional. Dia kalau main emang nggak tanggung-tanggung Kaisang. Iya. Mainnya nasional. Gibran bisnisnya apa? Cili pari. Apa sih? Catering ya? Catering. Lokal di Solo. Betul. Kaisang bisnisnya Sang Pisang. Sang Pisang. Nasional bro. Buka cabang seluruh. Markobar punya sama Markobar. Gibran sih. Oh, Gibran. Oh iya. Tapi kalau di Cilipari dengan ini kan bisnis rintisan awal kan? Ya. Rintisan awalnya Gibran Cilipari, Kaisang Sang Ya. Pisang. Iya, benar. Ini rintisan awalnya lokal, ini kalau ngerintis awal sudah nasional. bro. Makanya ketika masuk partai pun langsung nasional. Ketua umum. Iya. Ketua umum Gibran Gerindra U21. Belum jadi pengurus partai, baru jadi kader partai. Betul. Langsung jadi ketua umum. Jadi ketua umum. Gerindra U21. Apa? Gerindra U21. Oh iya. Pilih pasangan. Ya, pilih pasangan. Gibran Putri Solo. Gibran Putri Solo. Kaisang Putri Indonesia bro. Wih. Nasional lagi. Ya. Ini luar biasa loh. Gue kelihat nih Kaisang nih Jangan-jangan visinya. terobosannya, tapi jangan-jangan Gibran ini lagi menyusun ada terobosan. Apa? Iya, jangan-jangan dia gua nggak mau lokal terus. Oh, mau masuk ke nasional. Set, ya. Nasional kan. Balionya bawahnya tuh. Balionya nggak tanggung-tanggung. Tapi kan cawapres. Iya, Bacawapres. Bacawapres, Ya kan bacawapres. digadang-gadang bacawapres kan. Ya wajar dong posisinya kan masih dia sebagai wali kota Solo. Betul. Tapi mungkin gue nggak tahu ya, barangkali Kaisang bisa bisikin Pak Prabowo. Apa? Om, saya dicalonin dong jadi capres. Nasional lagi dia bro. Dia ketua partai bro. Enggak, Targetnya capres. Taruh. Ini nggak rasional. Kenapa? Masa manggilnya Om? Dia lebih tua dari bapaknya Pak Prabowo. Ya kalau manggil Opan ntar jangan ngeledek. Opa Korea gitu loh. Opa Prabowo, Opa Prams gitu kan. Gue kalau bisa kayak gitu kan, Prabowo kan ingin menunjukkan lebih Jokowi dari Jokowi. Betul. Kalau Kaisang yang minta, Iya. gue udah cocok dong. Kalau ada perubahan inian MK, gue udah majuin dong jadi capres kan. Iya. Mas Gibran sudah cawapres. Iya. Gue dong. Gitu loh. Prabowo, ya gimana nih? Itu kan gue. Jadi Ya, udah kalau gitu, nggak Jokowi, nggak Iya. lebih Jokowi dari Jokowi Nggak dong. lebih Betul. Ya juga ya. Iya. Satu Disetujui. keluarga ya. Tega deh. Nasional lagi bro. Nasional lagi. Tega loh. Tega. Imajinasi lo itu tega betul. Enggak, kalau gue lihat ya itu. Ya Iya juga. kalaupun ini kan cuma terkaan gue aja. Iya. Nah, kalau gua kembali ke soal tadi Mas, soal presiden dan anak-anaknya. Kalau lu ngeliat Pak Jokowi sendiri memperlakukan anak-anaknya gimana? Ya, gue sih dari beberapa statementnya Pak Jokowi kan memberikan ruang ya, memberikan ruang kebebasan. Dan dia, gue waktu Gibran awal-awal ya, ketika gue tahu pilihan bisnisnya Gibran itu adalah bisnis bukan project, gitu loh. Gibran bisnis siapa? Jual martabak. Gue langsung pro. Top. Kenapa? Gue ngebayangin gini bro,
bisnis yang paling susah itu adalah bisnis yang ketika konsumen lu, pasar lu tuh, market lu tuh terbuka. Persaingannya massal. Karena lo berhasil atau tidaknya bisnis itu lo nggak bisa bergantung sama kekuasaan. Karena yang menentukan tuh market. Nggak mungkin kan bapaknya disuruh beli martabak terus gitu. Iya, misalnya. atau istana beli martabak terus-terusan. Bisa nggak doyan martabak lah. Tiap hari ini martabak gak terus. Mungkin, misalnya gitu, nggak mungkin. Publik, market yang akan menilai. Betul juga. Jadi kalau ketika waktu itu pilihan Gibran itu, wah gila nih anak nih. Top banget, gue bikin konten gue di Cokur beberapa kali. Ngomong tentang betapa gue mengapresiasi posisi pilihan bisnis Gibran. Padahal waktu itu orang-orang ngatain, anak presiden kok jual martabak. Iya, justru gue paling mengapresiasi. Dari semua anak presiden, boleh ini yang paling gue Iya, itu kan bagus. Kalau dia, ya gue bisnis, tapi bisnisnya project gitu ya. Lo ngerjain ada punya garapan PLTU, HPH di sana. Alah. Itu biasa. Merem, bapak lo presiden gitu. Iya. Tapi ketika bisnis gue jualan martabak, jualan pisang, jualan gado-gado misalnya. Karena yang menentukan gado-gado lo laku apa enggak rasanya, pelayanannya, memang skill bisnisnya. Bukan kekuasaan. Lo mau disuruh sama misalnya pas pampres, beli nggak lo ya? Cuma sekali, besok kabur. Iya, betul juga. Gitu loh. Nah, itu dia gue appreciate. Terus kemudian ya karena mungkin udah katam lah di dunia bisnis gitu loh ya. Mengabdi untuk orang banyak. Mengabdi orang banyak, masuk ke wali kota Solo. Ya itu kan proses pengabdian selanjutnya. Kalaupun gue nggak tahu sekarang kabar martabak tuh gimana. Ya, itu soal lain lah. Soal lain lah ya. Yang penting sekarang mengabdi. Ya, mengabdi. Tapi memang akhirnya orang melihat ya ini wali kota Solo ya pada saat Pak Jokowi jadi presiden. Betul. Bobi juga gitu, Kaisang jadi ketua partai juga pada saat Pak Jokowi jadi presiden. Kenapa? Emang kalau Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, kenapa? Ya bukan soal apa sih, kan ini kan tadi kita diskusikan kan ada presiden kita yang saat dia menjabat anak-anaknya tidak mendapat fasilitas, bukan fasilitas ya, tidak dalam posisi yang mendapat nikmat kekuasaan. Betul, nggak dituntun lah gitu ya. Nggak dituntun. Adanya gitu nuntun, ya kayak Mbak Alisa, Mbak Yeni, nuntun Gus Dur balik kan. Gitu. Ini bukan hinaan ya, karena Gus Dur justru sering ledek dirinya sendiri. Mana kiri kanan nuntun. Semua presiden Indonesia KKN katanya. Satu kiri kanan nunjuk. Soekarno tuh kan, nunjuk perempuan-perempuan kan. Soekarno terkenal suka senang. Kalau Soeharto benar KKN itu korupsi nepotisme. Habibie KKN apa kiri kanan apa gitu ya. Kalau saya KKN kiri kanan nuntun. Gitu. Jadi tuntun sama anaknya terus kan. Ya itu sebetulnya menarik nih kalau kita lihat tingkat persaingan barangkali. Dan ini jadi pembicaraan publik. Apalagi sekarang kan tuntutan atau gugatan tentang batas usia kan lagi kemarin katanya mau MK. Kita nobar tuh, nggak jadi kan? Iya. Gara-gara chaos. Ini kapan nih diputusin? Gitu loh. Kan gue harus menentukan pilihan. Gue nyoblos apa enggak? Iya. Gitu loh. Mau ngonten apa temanya nih? Nggak ada sih siarannya gitu kan? Iya. Kadang-kadang memang gue juga agak bingung sih. Mas Gibran kan berapa kali tuh. Tapi katanya udah ngomong sama Pak Mas Hasto ya, Sekjen, katanya Sekjen PDIP. Sudah ngelapor bahwa dia juga ada yang meminang. Gitu. Iya, sebagai. Artinya dia kepengen dong? Ya, dia nggak bilang kepengen apa enggak, cuma laporan aja. Kalaupun ya balihonya udah di mana-mana tanpa diomongin balihonya udah ngelapor tuh. Gimana? Ya mungkin itu tadi dia mau mengabdi kan setelah tadi bisnis udah hatam mau mengabdi untuk masyarakat di Solo. Terus mungkin dia ngerasa ini terlalu kecil, terlalu sedikit orang yang lebih besar. Nasional gitu bisa. Iya dong, dia harus masa kalah sama Kaisang nasional. Rusia lah kan. Gua dong nasional sekali-sekali. Jadi mungkin itu kali ya. Atau barangkali bukan Gibran yang mau. Ini dimanfaatin aja. Sama siapa? Ya sama orang yang calonin itulah. Sama Prabowo. Sama Pak Prabowo gitu. Kan. Prabowo kan udah koleksinya udah banyak coy. Ada Erick Thohir, mau dikemanain itu? Ada Airlangga. Ya
kan problemnya kan Erlangga bukan anak presiden. Oh iya, turun. Erick Thohir Anak sulung Pak Presiden. Erick ya, Thohir. tapi kan anak itu kan adopsi. Naturalisasi. Naturalisasi. Iya. Iya, nah problemnya kan carinya yang apa ya, terahnya tuh terah presiden lah. Mungkin gitu ya. Biar Nyokong. slogan Prabowo melanjutkan Jokowi itu seolah-olah baik secara slogan maupun secara biologis. Iya, tertampak. Jadi gitu. mungkin dia terinspirasi sama Gus Dur. Kenapa? Kalau Gus Dur kan dulu ditanya, Gus, sampean dulu bilang, saya ini jadi presiden itu cuma modal dengkul gitu. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Nah gitu kan. Iya. Mungkin nanti Prabowo mau ikut. Kalau dia menang nanti. Iya. Saya ini jadi presiden modal dengkulnya Pak Jokowi. Modal dengkulnya Jokowi. Gitu, mungkin gitu. Tapi belum tentu kan. Iya. Pertama, MK belum tentu memutuskan setuju dengan gugatan itu. Yang kedua, Pak Jokowi belum tentu setuju juga. Oh iya. Gibran kan belum ada keputusan ya, semua masih ngambang-ngambang. Tapi kan Pak Prabowo sejauh ini kan nggak peduli, mau ngomong apa juga pokoknya ini instruksinya Pak Jokowi. Kita ngikutin apa kata Pak Jokowi. Iya. Apa ya pokoknya Pak Jokowi dituduh-tuduh terus lah. Iya, pokoknya Hasim kemarin ngomong Pak Hasim kan, siapa calon wakil presiden favorit Prabowo? Ya, nomor 1 disebut Gibran. Nomor 1. Padahal MK belum mutusin. Nomor 1 Gibran kata Hasim. Jadi memang target itu. Ya, kita kan nggak tahu ya nanti apakah polanya kayak gitu. Karena menurut gua akan menjadi pertanyaan serius tuh di publik tuh. Betul. Pertanyaan serius itu masa sih gitu lah. Itu yang satu 2 hari jadi ketua umum partai, yang satu 2 tahun jadi cawapres gitu loh. Dan urusannya dua-duanya sama Gerindra, satu Gerindra senior, satu Gerindra U21. Iya. Kan? Orang pasti akan nanyain kayak gitu. Kayak ada ini apa sih ya? Kayak ada semester pendek gitu loh. Iya. Iya. Apa pesantren kilat? Pesantren kilat. 2 hari Udah jadi santri gitu. 2 hari dijamin ketum. Gitu misalnya. Iya. Oke, kayaknya ini bahaya lah. Iya bahaya nih, gua hampir keserempet tadi jurang ini. Dah. Iya, thank you.